Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, ternyata kalian tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Mukti. Apa keterangannya? Sakit. Ada lagi? Santi. Apa keterangan Santi? Sakit juga. Ya, kita doakan yang sakit segera sembuh. Baiklah, apa perlengkapan belajar sudah dibawa? Sudah. Handphone yang Bapak perintahkan dibawa juga handphonenya? Oke, handphone itu nanti digunakan dalam pembelajaran kita ya. Baiklah anak-anak, untuk motivasi belajar kita hari ini, apa kalian semuanya punya cita-cita? Punya ya. Nah, cita-cita itu bisa dicapai. Salah satu usahanya adalah dengan kegigihan kalian dalam belajar. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kalian pun juga harus punya semangat untuk belajar. Nah, siapa yang ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Materi minggu lalu? Hijrah? Ya, hijrah Nabi ke Madinah. Nah, ternyata anak-anak Bapak sebenarnya sudah pada pintar ya. Hijrah Rasulullah ke Madinah. Kalian tahu apa nama asli kota Madinah? Yasrib. Ternyata kalian sudah membaca buku yang telah Bapak perintahkan minggu lalu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kondisi dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, buka di bab 4. Ada ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik mampu memahami kondisi dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan melalui kegiatan diskusi nanti, peserta didik mampu memerinci kondisi dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kenapa materi ini penting kita pelajari? Ya, agar kalian tahu bahwasanya Islam itu masuk ke suatu daerah, mempengaruhi daerah tersebut dengan pengaruh yang baik. Awalnya Madinah itu dalam keadaan tidak baik. Dengan masuknya Islam, Madinah akan menjadi lebih baik. Nah, sebelum itu Bapak harap kalian kerjakan dulu pretest ya, atau tes awal. Linknya sudah Bapak share di grup kelasnya masing-masing. Oke, silakan diperiksa linknya. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Silakan kalian saksikan video pembelajaran. Di sini ada 3, ada audio visual, audio dan puzzle. Mana yang kalian pilih? Audio visual. Nah, kalau kalian sepakat memilih audio visual, silakan disaksikan video yang ada di depan kalian. Sebelum kedatangan Islam, Madinah dikenal sebagai Yasrib, sebuah kota oasis yang terletak di wilayah utara Hijaz, Arab Saudi. Kota ini ditinggali oleh suku-suku Arab dan Yahudi, dengan mayoritas penduduknya berasal dari suku Aus dan Khazraj. Penduduk Yasrib hidup dalam keadaan konflik dan perselisihan. Sering terjadi peperangan antar suku dan adanya sengketa tanah yang tidak terselesaikan. Yahudi yang tinggal di Yasrib memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kota. Mereka memiliki wilayah dan benteng tersendiri serta memegang kendali perdagangan dan keuangan. Namun, kekuasaan Yahudi
mengalami kemunduran setelah adanya konflik internal dan kekuasaan mereka berada dalam pihak yang kalah. Sementara itu, suku Arab Aus dan Khazraj juga mengalami ketegangan dan perselisihan internal, terutama dalam hal perebutan kekuasaan. Keadaan ini menyebabkan politik tidak stabil dan sering terjadi pertikaian antar suku. Kemudian negatif dan positif masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam, masyarakat Madinah memiliki kebudayaan yang terdiri dari aspek positif dan negatif yang mempengaruhi cara hidup mereka dan interaksi sosial. Baiklah anak-anak, sudah kalian saksikan video pembelajaran tadi? Sudah ya? Oke, nah, kalau sudah, Bapak akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, apa tugas kalian? Tugas kalian adalah mencari kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam dan kalian cari relevansinya dengan kehidupan saat ini. Nah, untuk mempermudah kalian mencari jawabannya, silakan kalian bisa mencari pada buku LKS dan sebagai referensi tambahan bisa mencari di Google ya lewat internet. Paham semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Bapak akan mengecek setiap kelompok. Oke, gimana? Sudah bisa dapat jawabannya? Sudah dicari referensinya? Sudah dicari. Ada masalah nggak? Sudah ada, alhamdulillah. Sudah lancar ya. Bagaimana? Sudah siap semua tugasnya? Sudah, Pak. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, masing-masing kelompok silakan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Oke ya? Oke, silakan kelompok 1. Madinah pra-Islam mencerminkan keragaman budaya yang terbentuk oleh sebagai suku Arab dan komunitas Yahudi. Relevansinya dengan kehidupan saat ini dapat ditemukan dalam upaya yang memahami, menghargai, dan merayakan keragaman budaya dalam masyarakat modern. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 2 presentasi. Hubungan antara suku Arab dan komunitas Yahudi di Madinah menunjukkan interaksi antar budaya. Relevansinya dapat diaplikasikan dalam konteks global modern di mana masyarakat saling berinteraksi melalui migrasi, teknologi, dan perdagangan. Penting untuk memahami dan mengelola interaksi antar budaya secara positif. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Pra-Islam Madinah mencakup seni, musik, dan tradisi lokal. Relevansinya dengan kehidupan saat ini dapat ditemukan dalam pelestarian seni dan warisan budaya sebagai ekspresi identitas dan kekayaan budaya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, kelompok 4 silakan presentasi kelompoknya. Sebelum Islam, Madinah memiliki warisan budaya yang berasal dari berbagai kelompok. Relevansinya dengan kehidupan saat ini adalah betapa pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya sebagai bagian dari identitas nasional dan global. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, kelompok 5 silakan presentasi hasil diskusinya. Masyarakat Madinah pra-Islam memiliki adat istiadat dan etika sosial yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Relevansinya dengan kehidupan saat ini adalah bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai universal untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Oke, beri aplaus untuk kelompok 5. Baiklah, anak-anak semuanya, kalian sudah melakukan presentasi ke depan. Bapak akan memberikan apresiasi kelompok yang terbaik. Sebenarnya semuanya baik, tapi akan Bapak pilih satu yang terbaik dari yang baik. Itu jatuh pada kelompok 5. Beri aplaus untuk kelompok 5.
Oke, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian kerjakan tes akhir. Linknya sudah Bapak share di grup kelas. Silakan kalian lihat dan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Baiklah anak-anak, apa sudah selesai mengerjakan tes akhirnya? Sudah. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran. Sebelum itu, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran. Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Simpulannya adalah, meskipun kondisi budaya Madinah pra-Islam memberikan wawasan tentang kehidupan kota pada masa lalu, penting untuk memahami bahwa transformasi besar terjadi dengan kedatangan Islam. Sumber daya budaya ini dapat diambil sebagai inspirasi untuk membangun masyarakat yang inklusif, kreatif, dan memahami nilai-nilai warisan budaya dalam konteks zaman sekarang. Oke, beri aplaus dulu. Bapak akan memberikan penguatan sedikit bahwasanya kondisi kebudayaan Madinah sebelum Islam itu ada budaya positif dan ada budaya negatif. Islam datang ke Madinah itu untuk memperbaiki atau untuk memperbaharui budaya-budaya yang negatif menjadi budaya-budaya positif. Demikian materi kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan memasuki materi tentang Fathu Mekah. Ya. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.